Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, sesuai pada postingan aku, polling, pada waktu itu ternyata persentase terbesarnya itu meminta untuk video selanjutnya tolong di-up terkait dengan ide topik skripsi. Nah, berarti ini kayaknya mayoritas mahasiswa-mahasiswa hukum yang sedang akan memulai menyusun skripsi ini pada butuh banget. Nah, kalian juga bisa loh cek sebelum video-video sebelumnya itu melalui playlist channelku. Nanti cari aja ide judul skripsi, itu sudah ada 13 video. Nah, ini adalah video series yang ke-14. Gak berlama-lama, langsung aja aku akan membagikan ide topik ini, tapi ini nanti bisa kalian kembangkan lebih lanjut kalau kalian tertarik ya. Dan tentunya kalian harus mengumpulkan literaturnya untuk memperkuat apa yang akan kalian teliti. Nah, itu penting banget ya rekan-rekan mahasiswa. Oke, ide topik judul skripsi yang pertama yaitu efektivitas celebrity marketing menarik suara masyarakat pada kontestasi pemilihan legislatif 2024. Nah, nanti kan ada pemilu serentak ya tahun depan. Dan kalian mungkin kalau ngikutin update informasi itu sekarang banyak sekali selebritis yang juga pada mencalonkan diri nih jadi calon legislatif. Misalnya kayak Opi Kumis, Denny Cagur, Narji gitu ya. Itu juga mereka masuk ke partai untuk menjadi calon legislatif. Nah, kalian melihat ini nih gimana gitu ya? Efektifkah kalau misalnya selebritis itu masuk menjadi anggota partai politik, masuk menjadi calon menjadi orang yang duduk di legislatif gitu ya? Kira-kira tuh efektivitasnya seperti apa sih? Apakah itu hanya untuk mendongkrak suara partai untuk pemenangan partai gitu ya, atau gimana? Atau memang benar-benar memiliki kredibilitas yang bagus nih mereka untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, silahkan coba diteliti. Yang kedua, mengenai kebijakan hukum politik luar negeri Indonesia atas Israel dari aspek sepak bola. Nah, kenapa ngangkat ini? Karena penasaran aja. Memang kalau kalian nanti cari di peraturan Menteri Luar Negeri atau undang-undangnya sendiri ya, aku pernah baca itu ya, memang dilarang untuk mengibarkan bendera Israel di Indonesia dan segala macam. Tapi itu dalam konteks hubungan diplomatik nih teman-teman. Sedangkan ini kan dalam dunia sepak bola gitu ya, berkaca dari batalnya Indonesia menjadi menjadi tuan rumah Piala U20 yang baru-baru ini. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia? Nah, silahkan nanti dibuat penelitiannya dengan studi analisisnya adalah batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 gitu ya. Jadi ini update banget. Dan yang ketiga, ide topik judul skripsinya adalah penegakan hukum terhadap penggunaan lampu rotator oleh pengendara sipil di jalan. Maksudnya pengendara sipil ini oleh masyarakat ya. Jadi kalian tahu kan lampu rotator tuh lampu yang kayak di mobil-mobil polisi kalau lewat gitu ya, yang hanya biasanya digunakan oleh aparat gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat heboh juga di media berita kalau misalnya dia pakai lampu rotator, bahkan sampai ternyata pakai plat polisi ternyata bodong gitu ya, ternyata palsu. Nah, itu berkendara di jalan supaya apa? Supaya dia diberikan akses. Jadi kalau pakai lampu rotator kan orang ngiranya ada hal urgent atau ini aparat yang lewat gitu ya. Jadi bisa orang-orang biasanya pengendara yang lain minggir gitu. Nah, bagaimana seharusnya penegakan ini? Karena yang ketahuan itu kan yang rata-rata karena viralnya mereka bertindak semena-mena nih di jalan gitu ya, terlibat aksi pemukulan, marah-marah karena nggak dikasih jalan, padahal ternyata mereka sendiri bukan orang yang berwenang untuk mengendarai kendaraan dengan lampu rotator. Silahkan deh coba diteliti. Yang keempat adalah berkaitan dengan
upaya penegakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di kampus. Atau kalau nggak mau bicara upaya penegakan, kalian bisa aja bicara tentang hambatan dan tantangan penegakan serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di kampus. Jadi dalam konteks ini korban yang dimaksudkan bisa aja nggak hanya meliputi mahasiswa ya, mungkin ada tendiknya atau mungkin dosen sendiri pernah mengalami itu. Nah, jadi ini lingkupnya luas ya. Jadi bicara korban di sini konteksnya luas. Nah, bagaimana kalau bicara tantangan, apa sih tantangannya dalam penegakan ketika ada kasus kekerasan seksual di kampus? Apa yang menghambat itu semua? Gitu ya, bisa jadi mungkin dari sisi korbannya nggak berani ngelapor karena takut dan satu lain hal atau kurang bukti. Nah, itu kan bisa jadi kalian coba teliti lebih lanjut karena juga banyak ya, bukan banyak, maksudnya juga pemberitaan juga sudah seringkali memberitakan terjadinya pelecehan seksual di kampus gitu ya, mahasiswi menjadi korban. Silahkan coba diteliti, ini berarti hukum pidana. Nah, terakhir ya, kita meneliti terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ide judulnya adalah pengenaan kewajiban pembayaran royalti bagi penyelenggara konser musik. Nah, ini kan juga berawal dari kasusnya Ahmad Dhani versus Once ya teman-teman. Ahmad Dhani versus Once kemarin kan, dimana Ahmad Dhani minta royalti, yang lawannya ini menolak enggan gitu kan, karena dia merasa dia diundang oleh penyelenggara musik. Nah, ini juga bisa menarik untuk diteliti karena bagaimana siapa yang akan membayar royalti kepada pencipta lagu ketika penyelenggara konser musik itu mengundang penyanyi yang notabene misalnya penyanyi tersebut ibarat kata kayak penyanyi coveran atau apa yang menyanyikan lagu milik orang lain. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan kewajiban berupa pembayaran royalti kepada pencipta? Karena dalam hal ini penyelenggara konser musik kesannya juga enggan gitu ya, enggan atau memang nggak tahu hukum hak ciptanya seperti apa. Nah, kalian coba teliti gitu ya teman-temannya. Jadi ada kurang lebih 5 ide topik yang bisa kalian kembangkan ya, kalian pilih. Kalau nggak srek yang di sini, kalian tonton aja deh 13 video sebelumnya di playlist channel itu, siapa tahu ada yang kalian temukan dan kalian tertarik untuk itu. Semoga nanti skripsinya berjalan lancar. Mahasiswa harus mau membaca, kumpulkan sebanyak mungkin literaturnya gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja informasi tips ide judul skripsinya dari aku. Semoga ini berguna untuk kalian. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian lainnya dan bantu aku follow akun TikTokku rani.kart KART SR gitu ya. Karena di situ juga aku sering berbagi tips terkait dengan perkuliahan dan hukum. Dibantu untuk follow dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.